Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Sohairulman dari kelas BPSIP semester 5 pagi. Pada era pandemi ini, para siswa dituntut untuk tetap mengikuti pembelajaran, yaitu pembelajaran yang biasa kita sebut pada masa pandemi ini, yaitu pembelajaran daring, di mana siswa tetap belajar akan tetapi tidak dapat bertatap muka langsung. Pembelajaran dilakukan secara virtual, yaitu bisa melalui WhatsApp, Google Classroom, Meet, ataupun Zoom. Sebenarnya pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka itu sama. Akan tetapi bagaimana tinggal guru menyampaikan pembelajaran tersebut. Pembelajaran daring juga dapat menarik jika tenaga pendidik atau guru dapat menyampaikan materi dengan secara baik, secara kreatif, dan secara inovatif. Di masa pandemi ini banyak siswa yang mengeluhkan bahwa pembelajaran itu terasa jenuh, membosankan, dan juga membuat siswa merasa bosan. Bisa kita lihat ketika pembelajaran tatap muka pun banyak siswa yang bosan, jenuh, ataupun membosankan. Apalagi pembelajaran dengan daring atau tetap jaringan, itu akan sangat membuat siswa merasa sangat bosan, karena banyak siswa yang hanya absen kemudian meninggalkan kelas tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan strategi pembelajaran yang dapat digunakan pada pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara langsung, dan juga bisa diadaptasi ketika masa pandemi, yaitu pembelajaran PAIKEM. Pembelajaran PAIKEM atau aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan. Pembelajaran PAIKEM adalah model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM adalah sebuah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya. Dengan penekanan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar berlangsung mati atau menyenangkan, supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Kata-kata PAIKEM itu tersusun dari kata P, A, I, K, E, dan M, yang tiap kata-kata itu memiliki pada sendiri-sendiri. P-nya pembelajaran, A aktif. Aktif di sini dimaksudkan adalah yang aktif itu bukan hanya gurunya memberikan materi, memberikan pembelajaran, memberikan informasi pembelajaran, akan tetapi siswa juga dituntut untuk ikut aktif dalam pembelajaran tersebut. Seperti halnya ketika guru memberikan materi, kemudian si siswa ikut aktif atau memberikan tanggapan. Yang berikutnya P, A, I, inovatif. Inovatif dalam hal ini yaitu peserta tenaga pendidik dapat memberikan hal-hal yang baru ketika menyampaikan informasi. Hal-hal baru itu bisa dari hal yang sudah ada kemudian diperbarui lagi, atau biasa yang kita sebut ATM, yaitu amati, tiru, dan memperbarui. Seperti itu. P, A, I, K. Yang kata berikutnya, guru berikutnya yaitu K. K di sini dimaksudkan kreatif. Jadi tenaga pendidik dituntut untuk kreatif. Sebisa mungkin tenaga pendidik harus mengubah barang-barang yang sekiranya tidak dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran bisa disulap menjadi sebuah sarana pembelajaran yang kreatif dan juga menarik bagi siswa. Seperti itu. Kemudian kata yang selanjutnya yang disusun untuk E.
sehingga apa yang disampaikan itu tidak menjadi sia-sia, meskipun dalam belajar itu tidak ada hal yang sia-sia. Jadi tenaga pendidik harus dapat menyampaikan hal tersebut secara efektif, akan tetapi mendetail. Kemudian yang terakhir yaitu M, menyenangkan. Dari keseluruhan kata-kata tadi yang tersusun dalam itu, yang terakhir adalah menyenangkan, di mana tenaga pendidik harus membuat siswa merasa senang ketika mendapatkan pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik, sehingga pembelajaran itu akan terasa lebih nyaman. Siswa juga lebih tertarik dengan apa yang disampaikan, karena tiap kata yang tersusun dalam baik itu saling berkesinambungan, yaitu aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Apabila aktif, inovatif, kreatif, dan efektif akan tampil dan menyenangkan, dirasa para siswa hanya akan acuh-acuh dengan apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Kemudian penerapan model Baiken, kita bisa menggunakan strategi diskusi pembelajaran ataupun diskusi kelompok. Dengan cara kerjanya, tenaga pendidik membagi siswanya ke kelompok. Misalkan ada 30 anak dalam satu kelas, dibagi menjadi 6 kelompok, bagi 5. Kemudian mereka diberi tugas dikatakan materi untuk mendiskusikan, katakanlah tentang puisi. Kemudian kelompok 1 menjelaskan tentang apa sih itu puisi. Kemudian kelompok 2 unsur intrinsik, kelompok 3 unsur ekstrinsik. Kemudian kelompok seterusnya ada apa sih yang membuat yang kelompok berikutnya bisa cara latihan puisi yang baik dan benar, seperti itu. Nah, setelah itu tenaga pendidik memberikan waktu kepada siswa tersebut untuk mendiskusikan materi tersebut kepada di kelompoknya tersebut, mendiskusikan materi yang telah diberikan kepada tenaga pendidik. Kemudian diberikan waktu 10-15 menit. Kemudian tiap kelompok diberikan waktu juga, setelah selesai 15 menit mendiskusikan materi tersebut, kelompok tersebut diberikan waktu lagi untuk menyampaikan apa yang telah mereka diskusikan bersama kelompoknya. Nah, ketika sudah menyampaikan, kemudian kelompok lain memberi tanggapannya berupa katakanlah unsur intrinsik tentang tema, bagaimana sih tema yang bagus ketika kita membuat puisi tentang alam, tentang percintaan, tentang negara, tentang nasionalisme, seperti itu, diberi tanggapan seperti apa. Kemudian ragu yang diberi pertanyaan menjawab, kemudian berikutnya menanggapi lagi. Ketika terjadi perdebatan ataupun dua pendapat yang berbeda, sebagai tenaga pendidik harus menengahi dari permasalahan tersebut, saling menengahi, tidak